seperti kita ketahui bersama, ada pegawai-pegawai dari Komdiki yang ditangkap oleh aparat hukum. Jadi kawan-kawan, sebagai informasi atau cerita lah awal, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa Ketua Umum kami Budi Aristiadi itu diangkat oleh Presiden Jokowi, dilantik sebagai Menteri Kominfo pada 17 Juli 2023. Jadi kira-kira ada 15 bulan lah. 15 bulan saja Budi Aristiadi itu menjadi Kominfo. Dan waktu itu langsung disampaikan kepada publik bahwa ada tugas khusus yang harus dikerjakan, yaitu untuk memberantas namanya judi online. Jadi Budi Ari dilantik sebagai presiden, sebagai menteri oleh presiden, oleh Menkominfo, sebagai Menkominfo oleh presiden. Itu situasi kita waktu itu memang sudah terjadi situasi gawat mengenai maraknya judi online. Nah, kemudian sebagai Menkominfo, Budi Aristiadi melakukan banyak sekali langkah-langkah yang sudah dilakukan. Antara lain segera melakukan takedown terhadap situs-situs judi online. Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di take down. Kemudian Budi Ari juga mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk fakta integritas. Jadi waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani fakta integritas. Nggak cuma situs judi online, yang disasar juga rekening-rekening dan e-wallet yang terkait dengan judi. Tentu ini bekerjasama dengan otoritas yang berwenang. Sekitar 7.000. Oh ya, selamat datang Mas Kris. Sebentar, saya lupa memperkenalkan diri kawan-kawan ya. Saya ulang lagi ya. Saya Handoko, Sekjen Projo. Di samping kanan saya ini ya ada koordinator nasional, apa koordinator nasional namanya? Duta Jokowi, Mas Johannes Joko. Ya, paling kanan ini ada Chandra dari Ketua Umum Projo Muda. Sebelah kiri saya ada dari Ketua Bidang Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat Projo, Saudara Bonar Sianturi. Kemudian ada, selamat datang Mas Kris Budiarjo, ini Ketua Umum Rumah Kreasi Indonesia Hebat. Sebelah Mas Kris ini Ekrom dari Projo Gengsi, kemudian juga Agi dari Satgas P2MI Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Projo. Kemudian ada kawan juga Monisha dari Seknas Indonesia Maju. Kemudian ada kawan-kawan yang lain, Bung Freddy Tambunan, Silas Dutu, Jarod, Dedi, Tony, Tobing, ya, dan kawan-kawan yang lain. Jadi memang ini isu ini cukup menarik ini, kawan-kawan. Saya terima kasih hadir dari kawan-kawan relawan yang lain, Duta Jokowi, RKIH, Seknas Indonesia Maju, hadir menemani saya hari ini. Baik, saya akan lanjutkan cerita tadi. Jadi ada 7.000 rekening dan e-wallet yang terkait dengan judol yang kemudian ditutup. Juga sebagai Menkominfo, Budi Ari menerbitkan kebijakan pembatasan
transfer pulsa 1 juta, maksimal 1 juta per hari, ya kan, kecuali agen pulsa ya, karena ternyata ini juga terkait dengan judi online. Keleluasaan mentransfer pulsa antar teman dan antar pengguna juga menjadi terkait dengan judi online. Juga Budiari melakukan koordinasi dengan stakeholder di financial technology fintech untuk memverifikasi 11.693 penyelenggara sistem elektronik. Beliau juga menerbitkan instruksi menteri dan keputusan menteri. Mic-nya kok ada ya. Dan keputusan menteri untuk memberantas judi online. Sebagai Menkominfo, dia juga melakukan langkah-langkah seperti mencopot, rotasi, memutasi pegawai atau pejabat serta tenaga honorer yang dicurigai terlibat judi online. Yang tidak kalah penting juga Budiari Setiadi berkoordinasi dengan APH, dengan aparat penegak hukum, dengan lembaga lain, OJK, PPATK, untuk terus menggalakkan pemberantasan judi online. Nah, juga beliau juga mendorong pembentukan satgas lintas lembaga dan kementerian untuk memberantas judi online yang kemudian kita ketahui bersama Menko Polhukam waktu itu menjadi pemimpin dari satgas pemberantasan judi online. Kira-kira itu kawan-kawan. Jadi latar belakang cerita. Maka kemudian kalau hari ini kami mengadakan jumpa pers ini untuk memberikan klarifikasi tentang situasi yang berkembang, di mana digambarkan seolah-olah kemudian Budiari Setiadi ini menjadi bagian dari situ. Padahal kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budiari inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online. Kira-kira itu, nanti kita bisa bertanya jawab selanjutnya. Nah, untuk itu kami pada kesempatan kali ini juga ingin menyiarkan sebuah maklumat. Jadi kami beri judul, nanti bisa dibagi nih, Maklumat Projo Melawan Judi Online. Saya bacakan ya. Projo sebagai organisasi yang tegas menentang praktek judi online atau judol, baru-baru ini menghadapi serangan fitnah yang ditujukan kepada organisasi dan Ketua Umum kami Budiari Setiadi. Dalam upaya menjaga marwah dan integritas organisasi, DPP Projo merasa perlu untuk menegaskan kembali komitmen kami dalam memberantas judi online. Berikut adalah maklumat Projo dalam melawan judi online. Nomor 1, Projo menegaskan bahwa Budiari Setiadi, Ketua Umum kami, adalah pejuang garis depan dalam memberantas judi online. 2, Budiari telah menunjukkan hasil konkret dalam menjalankan kewenangannya sebagai Menkominfo dalam memberantas judi online maupun sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online. 3, tuduhan bahwa Budiari terlibat dalam melindungi situs judi online adalah framing jahat dan politik yang keji. Ini melukai hati anggota Projo di seluruh penjuru negeri yang juga berkomitmen untuk memberantas judi online di seluruh wilayah NKRI. 4, Projo menilai pegawai Komdigi
dulu Kominfo ya, sekarang Komdiki. Pelindung situs judul yang ditangkap adalah pengkhianat negara dan penghisap darah rakyat. Dan kami yakin Budi Ari tidak terkait persekongkolan jahat dengan para pengkhianat itu. 5. Projo mendukung penuh langkah penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Polri. Dan kami juga menunggu dan mendukung penuh Polri untuk melakukan penangkapan bandar besar judi online. 6. Projo akan setia dan mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto berjuang dalam perang semesta memberantas judi online sampai ke akar-akarnya. 7. Projo sebagai organisasi yang setia di garis rakyat menentang penghisapan dan penipuan terhadap rakyat kecil. 8. Menyerukan dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu melawan judi online untuk masa depan keluarga dan anak-anak kita. Demikian maklumat Projo melawan judi online, Jakarta 7 November 2024, bertanda Sekjen DPP Projo Handoko. Demikian kawan-kawan cerita yang saya sampaikan dan juga maklumat yang sudah saya bacakan. Nanti bisa dibagi. Saya persilakan kalau mungkin ada tambahan. Mas Joko mungkin, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Handoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua rahayu. Rekan-rekan media dan teman-teman semua, tentu teman-teman bertanya-tanya kenapa saya, kemudian Pak Kris, ada Pak Monisha dan teman-teman relawan lain yang di luar Projo hari ini hadir di tempat ini, di jam ini dan di waktu ini. Kehadiran kami adalah satu bentuk solidaritas kami kepada teman-teman Projo yang hari ini saat-saat ini sedang kami anggap mendapatkan framing jahat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kehadiran kami adalah suatu bentuk sikap kami, keyakinan kami, tidak sejengkal pun ada keraguan baik dalam kami para teman-teman relawan di luar Projo terhadap komitmen Budi Ari Setiadi, komitmen Projo dalam melakukan perlawanan, pemberantasan terhadap judi online. Karena kami betul-betul merasakan, teman-teman relawan yang lain, nanti Mas Kris monggo menambahkan dan Monisha juga bisa menambahkan bagaimana komitmen itu diwujudkan dalam gerak-gerak nyata di mana Projo kemarin mengkonsolidasikan teman-teman lainnya untuk bergerak dalam relawan Satgas melawan judi online. Jadi teman-teman ini harus dibedakan antara ada dalam satu peristiwa hari ini ada dua. Yang pertama terkait tentang penegakan hukum terhadap perlawanan melawan judi online, dan yang kedua terhadap framingnya. Terhadap perlawanan penegakan hukum tidak ada kata keraguan sedikit pun dan dukungan kami untuk kita bersama-sama melawan judi online ini. Karena seperti yang kita ketahui, hampir di 2023 ada kurang lebih 327 triliun dana masyarakat yang tersedot dalam akun-akun judi online. Dan itu kalau dianalogikan kurang lebih ada 1 triliun dana masyarakat per hari yang tersedot dalam akun judi online. Itu sama saja dengan ekuivalen ada 1 juta penjual sayur keliling, omsetnya 1 juta yang tersedot dalam judi online. Maka bisa dibayangkan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat yang betul-betul mengalami, dan sekarang Bapak Ibu dan teman-teman semua merasakan kondisi lesu ekonomi kita. Maka kehadiran kami jelas itu adalah bentuk dukungan kita terhadap support moral kita terhadap teman-teman Projo dan terhadap kawan Budi Ari terhadap sikap
dan juga gerakan melawan judi online. Itu yang pertama. Yang kedua, framing jahat. Menurut saya, kita dan saya harapkan teman-teman media tahu benar apa yang sebenarnya terjadi terhadap situasi yang peristiwa dan siapa pelakunya, silakan, dan itu sudah terbuka di umum, afiliasi politiknya kemana, gerakannya bagaimana, teman-teman media jauh lebih tahu. Artinya ini adalah framing jahat, dan kalau saya pribadi kok tampaknya mengindikasikan ini tidak lepas dari nuansa menjelang dilaksanakannya pilkada yang hanya tinggal beberapa hari ke depan. Jadi framing jahat ini adalah framing untuk menembak, merubah konstelasi menjelang pilkada, di mana yang kita ketahui teman-teman Projo mengambil sikap tegas untuk mendukung sejumlah banyak calon-calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Mungkin dari saya itu, Mas Kris, monggo Mas kalau ada tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak disampaikan, mungkin saya sedikit saja menambahkan. Ini berita ini mengejutkan karena Komdigi ternyata terlibat, walaupun tidak terkejut-kejut amat juga, karena sudah awal Pak Budiari itu menjadi Menkominfo, ketua-ketua relawan itu makan bersama. Sebelum Projo bergerak anti judi, itu kita diajak diskusi tentang masalah mengatasi judi sebelum itu diekspos. Artinya Budiari sebagai relawan itu mengajak teman-teman berdiskusi bagaimana ya situasinya seperti ini. Itu baru awal masuk di media. Ada masalah besar bangsa ini yang namanya judi. Nah, kemudian ada gerakan, ada relawan anti judi dan sebagainya. Tetapi apapun kita harus mengucap bravo Polri. Walaupun agak terlambat, tetapi tidak terlambat juga. Artinya ini adalah saat yang tepat polisi mengambil tindakan untuk mengambil teman-teman yang dianggap melindungi situs. Walaupun kita tidak pernah tahu apakah ada pemilik situs itu. Situs ini dilindungi, tetapi apakah ada pemiliknya? Siapa pemiliknya sebenarnya? Nah, ini kita berharap kepolisian dapat memberitahu kita apakah situs itu milik hantu, apakah situs-situs yang dilindungi oleh Komdigi ini sistem yang tidak bertuan atau memang ada tuannya. Ini kan pertanyaan, ini kan dunia online ini saya generasi yang lebih cepat lahir bingung. Apa di online itu nggak ada bandar ya? Kalau di judi kan ada bandar. Jangan-jangan online nggak ada, karena pelindung situs ditangkap, penghubung antara pelaku pelindung itu sudah ditangkap, kemudian yang menyiarkan pun artis-artis sebentar lagi juga ditangkapin. Tapi luar biasanya di Republik ini atau di Maya ini ternyata situs-situs sistem tidak ada bandar, tidak ada pemilik. Nah, ini kita tidak tahu. Kita tunggu apakah polisi bisa membuktikan apakah situs ini ada pemilik dalam bentuk wajah orang atau robot atau apa. Nah, ini mungkin media lebih canggih daripada saya yang sudah dianggap tua lah kalau dalam usia karena cepat lahir. Memang tua. Iya betul. Tidak tua sehingga tidak tahu sebenarnya online itu seperti apa sih, sehingga sistemnya kok semua ditangkap-tangkap kok pemiliknya nggak ada. Oh, berarti sistem judi online itu sistem atau robot. Nah, monggo wartawan yang akan memberikan jawaban untuk menanyakan kepada yang bersangkutan, tetapi kita tetap harus dukung Polri dan sekali lagi bravo Polri. Terima kasih. Terima kasih Mas Kris. Ada tambahan lagi, Monisha mungkin? Ya, silakan. Terima kasih, selamat sore kawan-kawan media pers. Kami Monisha dari Saingnas Indonesia Maju, dulu 2 kali pilpres bersama relawan Projo dan relawan pendukung Bapak Jokowi, mengetahui sepak terjang Pak Budiari. Sekali lagi menegaskan apa yang dipointas itu sudah benar yang disampaikan Projo, dan kami menegaskan kawan-kawan relawan pendukung Pak Jokowi, teman seperjuangan Projo 2 kali, bahwa pribadi Pak Budiari kami kenal dan kami tidak meragukan sejak awal menjadi Menkominfo. Dikatakan tadi sebelum Projo mendeklarasikan untuk berdasarkan judi, kita semua sudah dijawab oleh Pak Budiari. Jadi kita tegaskan bahwa kita tidak meragukan sama sekali tindakan tegas dari Pak Budiari selama menjadi Menkominfo untuk berdasarkan judi. Terima kasih.
Oke, cukup saya pikir ya. Silakan kawan-kawan ada pertanyaan. Ya, silakan sebutkan nama dan medianya. Izin Bapak, saya Abid dari kumparan.com. Jadi ini sekarang di media sosial itu lagi banyak banget nama yang di spill sama beberapa akun, yaitu salah satunya adalah Ade Kusmanto. Dan Ade Kusmanto ini disebut-sebut sebagai anggota dari Projo ini sendiri. Dari Bapak-Bapak sendiri, apakah ada klarifikasi soal itu? Ya kalau itu saya pastikan bukan ya. Jelas ya kan ini pegawai Komdiki ya. Yang dimaksudkan pegawai Komdiki. Betul. Iya. Ya. Saya pastikan itu bukan anggota Projo. Jelas itu. Clear. Clear. Ya. Artinya di Projo sendiri tidak ada namanya Ade Kusmanto itu. Bukan, nggak ada. Ya. Jadi saya pastikan yang dimaksud siapa Ade Kusmanto. Ade Kusmanto bukan anggota Projo. Ya. Pak, Ilham Pak dari Jawa Pos. Oke, silakan. Pak, izin memang di media sosial banyak informasi terkait Projo terhubung dengan perlindungan judi online ini. Tapi untuk memastikan saja, apakah ada anggota Projo yang terlibat dan kemudian ditangkap oleh kepolisian terkait judi online, itu mohon dipastikan sehingga kalau memang tidak ada anggota Projo yang terlibat, akhirnya kan kemudian masyarakat akan paham bahwa Projo sama sekali tidak terlibat terkait itu mohon ditegaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada solusi dari Projo, ada upaya dari Projo untuk memastikan bahwa anggota-anggotanya tidak terlibat dengan hal-hal ilegal semacam judi online. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sampaikan dari nama-nama yang ditangkap oleh aparat polisi kemarin itu, saya pastikan tidak ada satupun itu akta atau pengurus dari Projo. Nah, mengenai di internal Projo, sejak awal Budi Aristiadi, ketua umum kami, menjabat Menkominfo, kan langsung ngegas di soal judi online. Justru kawan-kawan semua Projo di seluruh Indonesia kami galang, kami instruksikan untuk terlibat aktif dalam pemberantasan judi online. Sehingga kalau ada dari mereka yang kemudian terlibat, pasti secara internal kami urus duluan gitu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak ada satupun, belum ada satupun yang mengalami masalah itu, dan mudah-mudahan juga nggak ada. Tapi kalaupun ada, kami dari DPP Projo tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang tegas secara organisasi. Begitu ya. Silakan. Izin Pak Handoko, saya dari Rakyat Merdeka. Mungkin saya pengen memberikan pandangan yang mungkin masyarakat melihat. Adakah pernyataan Pak Budi Ari terkait kenapa saat beliau menjabat tidak terpublikasi? Tadi kan sampaikan ada beberapa pegawai yang dimutasi dan sebagainya ya, tidak catatan. Tapi seolah-olah Pak Budi Ari selama beliau menjabat tidak terdetek, tapi malah pada saat Bu Muti Habib di Kementerian Komdiki baru tertangkap. Nah, itu alasannya kenapa nggak bisa terdetek selama itu, lalu pada saat Bu Mutia menjabat justru malah pas menjabat langsung terungkap. Ini gimana, ada penjelasan dari Pak Budi? Oke, terima kasih. Jadi kalau kegiatan-kegiatan dari Menkominfo terkait pemberantasan judi online, saya pikir cukup banyak terkait dengan penutupan situs-situs, terkait dengan penutupan akun-akun keuangan ya, dan juga koordinasi dengan lintas kelembagaan. Memang mungkin itu juga membuat pemberitaan di internal tentang kerja di internalnya memang kurang terekspos ya. Tapi yang jelas rotasi itu rotasi kemudian mencopot segala macam itu dilakukan, dan juga muncul instruksi menteri dan keputusan menteri, tapi ya
mungkin karena berita itu di saat itu memang tidak menarik ya, sehingga tidak banyak terkabarkan. Bahwa kenapa kemudian hari ini baru ketangkap sama aparat hukum, ya tentu kita tidak bisa menjawab. Yang bisa kita lakukan adalah mensyukuri, alhamdulillah ternyata di dalam lembaga, bahkan kalau melihat berita justru mereka adalah tim yang ditugasi untuk melakukan take down, ya kan, ternyata mereka tidak melakukan. Ya apapun itu, makanya saya sampaikan kita mensyukuri bahwa sekarang sudah terungkap, dan kami mendorong kepada pihak aparat hukum untuk terus gali lebih dalam, karena alasan dibalik semua itu kenapa kami mendorong, karena kami melihat bagaimana daya rusak dari judi online ini, ya kan, gara-gara judi online sudah berapa orang bunuh diri, ya kan, berita-berita ada polisi yang dibakar sama istrinya yang polisi juga, ada macam-macam, daya rusaknya terlalu tinggi. Makanya kami tidak ragu-ragu selalu berada pada garis kita harus terlibat aktif dalam upaya mendorong pemberantasan online. Kira-kira begitu. Yang lainnya ada? Pak, sedikit lagi. Tadi sekarang di media sosial ini juga lagi tersebar. Sekarang di media sosial ini juga lagi tersebar foto-foto Pak Budi datang ke nikahan salah satu terduga pelaku. Nah itu apakah Projo udah dengar dan gimana dari Projo sendiri melihatnya gitu? Karena diduga jadi ada kedekatan Pak Budiari ini sama salah satu pelaku gitu Pak. Ya kalau itu kan, kalau kemudian hari ini saya bersama Mas Joko misalnya, ya kan, contohnya Mas Joko aja, bukan contohnya bagus. Saya kan ya nggak ngerti apa yang dilakukan Mas Joko kalau nggak lagi bersama saya, ya kan. Kan kemudian jadi kawan-kawan, misalkan saya bertemu dengan seseorang yang kemudian kenal juga atau tidak kenal, kemudian foto dalam satu frame, ya kan, itu kan kejadian biasa saja. Makanya kami bilang tadi, seperti yang disampaikan Mas Joko juga tadi, ini adalah framing, ya. Ini framing jahat, ya. Seperti itu ya. Kalau narasinya kan ya gampang saja malah membuat cerita kan. Makanya kita sampaikan tadi itu adalah framing. Gitu ya kira-kira ya. Oke Pak, makasih Pak. Ada lagi atau cukup? Cukup. Lain boleh nggak Pak? Nanti dulu. Si judi online dulu siapa? Cukup ya judi online ya.